Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan seminar hasil kerja praktik yang terbuka dari Saudara Halim ya. Saudara Halim dengan judul Identifikasi Timbulan dan Jenis Limbah B3 Elektronik Rumah Tangga di RT 53 Kelurahan Sepinggan Baru. Oke, baik. Untuk yang pertama, silakan Saudara Halim untuk memaparkan hasilnya. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Di seminar hasil kerja praktik saya pada hari ini. Kemudian saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Iyati Susanti selaku pembimbing lapangan saya sewaktu saya melakukan kerja praktik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bapak. Dan tidak lupa juga saya berterima kasih kepada Bu Yani selaku dosen pembimbing KP saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Firmansyah dengan yang 13-12-38 Teknik Lingkungan angkatan tahun angkatan 2019. Baik, izinkan saya mempresentasikan hasil kerja praktik saya dengan judul Identifikasi Timbulan dan Jenis Limbah B3 Elektronik Rumah Tangga di RT 3 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Selatan. Baik, untuk konten pembahasan kali ini yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah metodologi penelitian, yang ketiga adalah hasil pembahasan, yang keempat adalah kesimpulan. Kemudian ini merupakan profil instansi di mana saya melakukan praktek yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, di mana daerah Kota Balikpapan ini merupakan gabungan dua perangkat daerah antara Badan Lingkungan Hidup atau BLH dengan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman atau BKPP. Jadi sebelumnya DLH Kota Balikpapan ini terpisah sebelumnya, sehingga dilakukannya penggabungan dengan berdasarkan pada peraturan Balikpapan nomor 2 tahun 2011 dan Wali Kota nomor 56 tahun 2011. Ini merupakan visi misi dari Balikpapan sehingga menjadi institusi yang legal dalam memberikan lingkungan dan keselamatan hidup yang berkelanjutan. Dan misinya ada dua, misi dari Balikpapan dan misalnya 4 tahun 2020. Dan baik di sini adalah pembahasan saya mengenai e-waste atau sampah elektronik. Jadi menurut National Action Report, e-waste atau limbah elektronik adalah semua benda atau elektronik yang akan dibuang atau yang akan dilakukan dan ulang. Jadi yang teman-teman sekarang bisa lihat salah satu sampah elektronik adalah HP, laptop, kulkas, AC. Ini merupakan sampah elektronik yang dibuang. Nah, seperti yang kita ketahui juga, perangkat elektronik ini tidak asing lagi ya bagi masyarakat Indonesia, umumnya juga dunia, di mana hampir semuanya pasti menggunakan perangkat elektronik. Oke, maka dari itu, dengan adanya pertumbuhan, meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia, maka akan bertambah pula penggunaan perangkat elektronik di Indonesia ini sehingga dapat mengizinkan timbulan sampah elektronik sampai terus. Sayang sekali di Indonesia, khususnya masyarakat awam Indonesia ini yang tidak mengetahui bahaya dari sampah elektronik tersebut jika disimpan atau dibuang secara langsung ke TPA. Satunya komponen dalam perangkat tersebut atau e-waste tersebut terdapat logam berat yang dapat membahayakan kesehatan manusia atau pengguna. Di sini salah satu beberapa komponennya yaitu ada merkuri, limbah, aluminium. Di sini dapat menyebabkan cacat bawaan lahir pada bayi yang baru lahir, atau bahkan bisa menyebabkan kematian. Dan juga ada sumber yang dapat menurunkan berkota sistem kerja sarkota. Dan juga ada satu masih ada orang yang dapat menyebabkan alergi pada manusia dan juga yang terakhir adalah yang dapat merusak ginjal. Baik, ini merupakan tujuan saya
Yang pertama adalah mengetahui potensi timbulan sampah elektronik yang dihasilkan dari rumah tangga di RT 53,9. Yang kedua adalah mengetahui bagaimana perlakuan terhadap sampah elektronik yang dihasilkan dari rumah tangga di RT 53,9. Kemudian yang kedua adalah metodologi penelitian, di mana ini merupakan diagram analisa saya. Yang pertama, saya melakukan studi literatur, lalu saya melakukan survei dan pengambilan data primer, di mana pengambilan data primer ini saya menggunakan kuesioner yang saya bagikan kepada warga di RT 53 ini dengan isi data-data biodata dari responden, juga tambah sampah elektronik yang mereka punya dan pelakuannya. Dan juga ada setelah mendapatkan data primer, saya melakukan pengolahan data, kemudian saya melakukan hasil pemeriksaan serta yang adalah sudah pemeriksaan. Baik, sebelum saya melakukan perhitungan timbulan, pastinya saya harus menghitung jumlah responden, minimal jumlah responden yang harus saya ambil. Di sini saya menggunakan swapin, di mana saya lihat bahwa harusnya berbunyi n sama dengan kecil sama dengan n besar di bawah 1% faktor 2. Baik, di mana n kecil adalah besar sampel, n besar adalah jumlah populasi, merupakan tingkat kesalahan simpel atau margin of error. Kemudian diketahui n besarnya adalah 50. Nah, jadi di RT 53 ini memiliki 54. Margin of error-nya 10%. Kemudian dimasukkan ke dalam mus, maka didapatkan jumlah responden yang minimal jumlah responden yang harus saya ambil adalah sebanyak 33 faktor keluarga, dengan total anggota keluarganya sebanyak 133. Setelah itu, setelah saya melakukan pengambilan data primer, saya menyimpulkan dan mengklasifikasikan. Di sini saya mendapatkan data pemilikan sampah elektronik di RT 3, di mana kategorinya adalah peralatan bersifat suhu ada 6 balas. Yang kedua adalah air motor yang 30 terbesar, ada peralatan kecil, juga alat teknologi dan peralatan komunikasi. Next. Selanjutnya, setelah saya menggunakan data pemilikan tersebut, saya melakukan perhitungan potensi timbulan sampah elektronik, di mana khususnya adalah seperti yang dilihat, seperti yang saya lihat di layar, yaitu E besar sama dengan W kali N kali L, di mana E ada merupakan potensi timbulan sampah per tahun, kemudian ada rata dari setiap jenis barang elektronik, terus kemudian N adalah jumlah unit barang elektronik per jenis, dan L merupakan umur rata-rata setiap jenis. Nah, ini saya mengambil contoh perhitungan timbulan sampah kipas angin di RT 3, di mana berat rata-rata di atas sebanyak 7,80 kg, dengan jumlah unitnya ada 70 unit, di mana umur rata-rata setiap jenisnya adalah 4 tahun. Masukkan ke dalam rumus dan didapatkan hasil potensi timbul sampah elektroniknya sebanyak 137,97 kg per tahun. Nah, itu saya menghitung semuanya dari setiap kategori, dapat didapatkan hasil potensi timbul sampah elektronik sebesar 763,67 kg per tahun. Selanjutnya saya melakukan perhitungan potensi timbulan sampah per orang, di mana dengan rumus yaitu total timbulan yang saya dapatkan tadi dibagi dengan total anggota keluarga. Nah, seperti yang kita tahu, total timbulan tadi adalah 763,67 kg per tahun, dan total anggota keluarga sebanyak 132 juga. Dimasukkan ke dalam rumus dan maka didapatkan hasil timbulan sampah per orangnya adalah 5,79 kg per orang per tahun. Selanjutnya saya melakukan perhitungan timbulan sampah kategori, di mana di sini saya mengambil kategori peralatan takaran suhu, kategori peralatan takaran suhu sebagai contoh. Sini fungsinya seperti ini, potensi timbulan dari kulkas, dari AC, dari kipas angin, dan dispenser saya satukan. Maka didapatkan hasil sebesar 289,82 kg per tahun untuk timbulan sampah per kategori dari kategori peralatan takaran suhu. Selanjutnya saya melakukan perhitungan jumlah timbulan sampah per kategori per orangnya dengan rumus timbulan sampah per kategori yang saya dapatkan sebelumnya dibagi dengan total anggota keluarga.
maka dimasukkan rumus setelah kita keluarga seleksi jiwa dan timbul sama berapa tahun tadi adalah 289,82 kg per tahun untuk kategori peralatan palsu, maka didapatkan hasil jumlah timbulan sampah per kategori per orang sebanyak 2,20 kg per orang per tahun. Dan yang terakhir, saya melakukan perhitungan potensi timbul per kategori, di mana harusnya jumlah timbulan per orang dikali dengan jumlah penduduk. Jadi jumlah timbulan per kategori per orang tadi sudah didapatkan sebelumnya sebesar 2,20 kg per orang per tahun, dan jumlah penduduk RT 53 sebanyak 237 jiwa. Jadi masukkan ke dalam rumus yaitu 0,50 per tahun. Baik, ini merupakan rekapitulasinya. Jadi bisa dilihat dimulai dari timbulan kategori itu. Kategori ada sebanyak 363 tahun, dan jumlah timbulan per orang lebih ada 5,70 tahun, dan potensi timbulan usulnya adalah 1,33 ton. Nah, ini merupakan persentase perlakuan terhadap sampah elektronik. Jadi sebanyak 44% warga di RT 53 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Selatan, memilih untuk menyimpan sampah elektronik yang dimilikinya, dan sebanyak 31% warga di RT 53 ini memilih untuk menjual sampah elektronik yang dimilikinya, dan sebanyak 25% warga di RT 53 ini memilih untuk membuang sampah elektronik. Baik, jadi maka didapatkan kesimpulan yang pertama, jumlah potensi timbulan sampah elektronik yang dihasilkan dari rumah tangga di RT 53 sebesar 5,79 kg per orang per tahun atau 1,33 ton per tahun. Yang kedua, perlakuan sampah elektronik di RT 53 didapatkan sebanyak 44% responden memilih untuk menyimpan sampah elektronik yang isinya, 31% responden memilih untuk menjual sampah elektronik, dan 25% responden memilih untuk membuang sampah elektronik yang dimiliki. Saya merupakan dokumentasi soal saya melakukan kegiatan kerja praktek DK, di mana saya pertama melakukan uji emisi sama dengan dinas lingkungan hidup. Sini ada, bisa lihat ada kelompok sampah spesifik, di mana DLK juga menyebarkan ke beberapa tempat, sekolah-sekolah maupun di kecamatan, di lingkungan, dan beberapa kelurahan. Dan yang kedua, saya melakukan pengambilan data finger ke keluarga. Baik, kemudian pesan saya. Baik, sekian dan terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan selanjutnya saya serahkan kepada beliau. Assalamualaikum. Oke, baik. Terima kasih Saudara Halim atas penyampaiannya. Mungkin dari ada pertanyaan dulu dari audiens. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, ini saya tanyakan ke penyaji. Jadi setelah penyaji melakukan identifikasi timbulan dan jenis limbah B3 elektronik di RT 53 tersebut, menurut penyaji, apakah sudah saatnya masyarakat Balikpapan secara umum aware terhadap permasalahan limbah elektronik ini? Terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Li. Saya izin menjawab. Menurut saya sudah setidaknya kita sudah harus aware tadi terhadap sampah elektronik ini, karena memang sebenarnya banyak masyarakat umum yang tidak mengetahui sampah elektronik, baik sampah elektronik yang spesifik sebutkan tadi. Dan selain itu juga perlu bekerja sama dengan dinas lingkungan hidup terkait kota Balikpapan, ya, karena kita tahu sendiri, kita tahu sendiri Balikpapan merupakan kota rantau di mana banyak orang yang setiap tahunnya pasti datang ke Balikpapan, dan itu ya pasti menimbulkan ribuan sampah, apalagi khususnya sampah elektronik. Dan dinas lingkungan kota Balikpapan juga sebenarnya sudah melakukan sosialisasi terkait sampah elektronik, tapi masih dalam sampah spesifik, jadi bukan terus sampah
elektronik. Pasti termasuk sampah elektronik, cuman masih dalam bentuk sampah spesifik, di mana menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2020. Dan sampah elektronik seperti tadi ada produk sampah spesifik ya. Nah, itu disebarkan di setiap kecamatan sudah ada, dan di beberapa kelurahan, makanya saya pengen mungkin ada sosialisasi sehingga minimal setiap kelurahan atau RT mempunyai kelompok sampah spesifik. Walaupun sebenarnya kelompok sampah spesifik itu tidak bisa mengangkut seperti kulkas atau TV kayak sebesar. Mungkin ada peningkatan pelayanan bagaimana seperti dijemput, mungkin seperti itu. Dan mungkin itu sih. Mungkin kurangnya di Bepom tidak ada ini apa namanya pengurusan pengelola sampah elektronik seperti di Jakarta, di pihak tiga tips. Jadi mungkin itu aja. Ini memang kita harus aware sih harus sampai elektronik. Terima kasih atas pertanyaannya, saudara Rafi. Sudah, baik. Kok? Ada lagi dari audiens? Bisa? Enggak? Cukup. Iya, baik ya. Soalnya gitu, saya yang tanya. Kalau dari saya cuma sebenarnya simple saja ya. Karena di sini adalah kerja prakteknya di dalam Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Nah, kalau menurut Saudara Halim, apa gap yang ada dari pendokumentasian ya atau inventarisasi dari limbah e-waste ini yang ada sekarang, yang existing sekarang dan yang belum ada ini apa ada gapnya nggak? Oke. Pelaksanaan dalam inventarisasi e-waste yang dipelajari selama kerja praktek di dalam DLH saat ini itu seperti apa? Berarti dari DLH itu sebenarnya ya mungkin menyampaikan saja. Dan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sendiri tidak mempunyai data pasti atau inventarisasi terkait timbulan sampah elektronik dan inventarisasi barang-barang sampah elektronik yang dimiliki di setiap di Kota Balikpapan atau bahkan di kecamatan atau kelurahan. Jadi dia tidak punya, kecuali limbah B3 rumah tangga, limbah B3 rumah tangga, yaitu tidak khusus sampah elektronik. Jadi mungkin karena misalnya tidak mempunyai datanya, jadi mungkin itu saya yang agak sedikit kesulitan juga untuk sebagai referensi lah untuk mencari inventarisasi limbah elektronik. Oke, baik. Oke, baik, terima kasih. Oke, berarti ini yang melatar belakangi Anda ya untuk mengambil inventarisasi e-waste gitu ya. Oke, baik. Nah, selama dalam melaksanakan inventarisasi e-waste, apa saja kendala yang dihadapi? Baik, pertanyaannya saya menjawab. Permasalahannya yang sebenarnya paling utama dalam pengambilan data primer dari data primer yang menyebarkan questionnaire questionnaire, di mana biasanya saya melakukan pengambilan data questionnaire itu pagi hari, dan ada beberapa yang menolak melakukan masih mencuci pakaian, jadi tidak bisa diganggu atau ya banyak yang menolak sih sebelum karena saya berjualan juga dengan Rizky, banyak yang mengantar anak sekolah, jadi banyak yang menolak. Itu sih kendalanya, salah satu permasalahannya. Cuman dari Dinas Lingkungan Hidup juga membantu saya dalam melakukan perizinan ke kelurahan dan ke RT setempat untuk melakukan pembagian perizinan. Jadi dari Dinas Lingkungan Hidup tidak ingin saya ke kantor kelurahan, ke RT, Oke, baik. Nah, selama melaksanakan mengambil data primer dan lain sebagainya, bagaimana menurut Halim untuk kesadaran dari masyarakatnya sendiri tentang e-waste? Tahu nggak? Paham nggak sebenarnya e-waste itu apa? Sebenarnya hampir semuanya tidak paham sih. Semua tidak paham. Bahkan bisa bilang seingat saya hanya satu orang saja yang tahu. Dia sampai ini karena ada di mana, ada semuanya, bisa disebutkan juga. Dan sisanya banyak yang tidak mengetahui bahaya dari sampah elektronik tersebut. Makanya selama saya melakukan pengambilan data
primer tersebut, saya juga menyampaikan satu hal, dua hal terkait sebenarnya sampah elektronik ini Bu macam-macamnya, dan ini bahayanya seperti ini. Sebenarnya tidak boleh langsung dibuang ke TPA jika rusak, tidak boleh disimpan terlalu lama itu dalam. Mungkin satu hal yang penting seperti saya sebutkan tadi Bu, yang saya sampaikan kepada warga selama saya melakukan pengambilan data primer. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Saudara Halim atas paparannya. Jadi saya saya berikan komentar dulu tentang ini ya. Ini sudah sangat bagus sekali ya sebagai langkah awal ya untuk menginventarisasi dari e-waste yang ada di Balikpapan ini gitu ya. Dari mulai dari kecamatan di RT ya, dari mulai RT 53. Oke. Baik sekali, ini bisa menjadi dasar ya bahwa berapa banyak gitu ya e-waste yang akan terjadi di sini. Oke, baik kalau begitu silahkan ditutup. Terima kasih atas paparannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bu Yani telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan pemaparan dari seminar hasil kerja praktik saya, dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktu juga untuk datang ke seminar hasil kerja praktik saya. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.